Ada Uwais Al-Qarni, generasi masuknya tabi'in, walaupun hidup di zaman Nabi, tidak masuk kategori sahabat, padahal beliau orang mulia. Hidupnya zaman Nabi, kenapa bukan sahabat? Karena tidak jumpa Nabi. Uwais Al-Qarni itu di Yaman, di desa Qarn namanya. Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang tabi'in, seorang soleh yang cinta sama Nabi, iman kepada Nabi, tapi belum sempat ketemu sampai Nabi wafat, nggak ketemu. Tapi Nabi puji, bahkan Nabi beritakan ke sahabat-sahabatnya, ada loh hamba Allah di Qarn sana di Yaman, namanya Uwais bin Amir Al-Qarni, dia orang mulia. Di bumi tidak terkenal, tapi penduduk langit semuanya kenal kemuliaannya Uwais Al-Qarni. Kenapa Nabi puji itu? Karena taatnya dan baktinya sama ibunya, karena patuh dan hormatnya sama ibunya. Yang menghalangi sampai tidak ketemu Nabi itu karena ibunya yang khawatir kalau ditinggal Uwais gak terurus. Sayyidina Uwais pamitan mau ke Madinah dari Yaman, mau ketemu Nabi, pengen ketemu sama Rasulullah, rindu. Tapi ibunya, Uwais, kalau kamu pergi, saya sama siapa? Yang ngurusi saya siapa? Kamu itu jauh perjalanannya 2 bulan, pulang pergi. Saya ini nggak ada yang ngurusi kecuali kamu. Ya sudah Bu, kalau gitu saya nggak jadi, saya sama ibu aja. Nanti pas ibunya kelihatan seger, izin lagi Bu, izinkan saya ke Madinah ya, jumpa Nabi ya. Ibunya berat, Wes, tega kamu meninggalkan saya. Oh enggak Bu, enggak, sudah nggak jadi. Itu anak bakti begitu, sabar, taat, patuh pada hal yang mau ditemui Rasulullah SAW. Yang mau ditempuh untuk jumpa adalah manusia mulia, tapi kepatuhannya sama ibunya, taat dan cintanya anak sama ibunya menjadikan Nabi di Madinah memuji-muji. Bahkan Nabi mengatakan, innahu majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Innahu mujabud da'wat. Sesungguhnya Uwais ini orang mulia yang di kampungnya nggak terkenal, nggak ada orang tahu kemuliaannya, tapi penduduk langit tahu semuanya Uwais orang yang mulia. Bahkan doanya mustajab. Sebelum wafat Nabi ngomong sama Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar, ya Ali, ya Umar, wahai Ali, wahai Umar, kalau kamu ketemu hamba Allah yang namanya Uwais ini, minta doa, sampaikan salamku dan minta doa, sesungguhnya doa yang mustajab. Sahabat Ali, sahabat Umar itu sahabat pembesar, orang-orang mulia. Tapi Nabi ingin mengajarkan bahwa orang yang patuh sama ibunya akan diberi kemuliaan luar biasa sama Allah. Bahkan doanya mustajab. Kalau ingin doanya kabul, yang masih punya ibu, ibunya jadikan ratu, taruh di atas kepalanya. Hormati, cintai, patuhi, jadikan ibu Anda ratu dan orang tua Anda, ayah Anda raja, maka Anda akan dimuliakan melebihi raja. Amin. Amin Allahumma. Jangan kayak anak sekarang, panggil ibunya sampai 3 kali baru tong, denger nggak jawab, lagi main HP, tong, jawabannya datang enggak, nyambut panggilan enggak, jawabnya cuma apa sih, bentak lagi ibunya. Masya Allah. Memenuhi panggilan ibu dan ayah wajib. Datang dipanggil itu menghadap itu wajib. Haram kalau nggak datang tanpa sebab. Karena perintah ibu atau ayah selama bukan maksiat itu wajib. Bahkan dalam sholat, atau ulama fikih, kita lagi sholat, kalau sholatnya sunnah, sholatnya apa? Sholatnya sunnah, baru takbir Allah. Lagi sholat ngadep Allah nih. Sholatnya ngadep Allah kan? Tapi sholatnya sunnah. Kalau sholatnya sunnah, baru mulai Allahu Akbar, kan berarti masih lama, 2 rakaat misalnya. Itu ibunya panggil, Ahmad, Mat. Baru takbir, dipanggil, ini sholat sunnah. Itu panggilan ibu wajib. Maka kata ulama fikih, jika sholatnya baru mulai, batalkan tidak dosa, sambut panggilan orang tua. Masya Allah. Jika sholatnya sudah di akhir, misalnya sudah ruku rakaat kedua, cepatkan
Cepatkan gerakannya, baca yang sunnah-sunnah saja, yang fardhu, yang wajib-wajib, yang wajib-wajib saja, yang rukun saja. Baca subhanallah. Terus assalamualaikum, selesai, kejar, panggil. Yang lagi sholat, sunnah tapi ya, itu saja untuk memenuhi panggilan ibu harus. Nah ini lagi main HP, lagi santai tiduran, dipanggil ibu gak datang-datang. Masya, gak bakal hidup berkah, gak bakal sukses, gak bakal bahagia anak yang ngecewakan orang tuanya. Tapi sebaliknya, wallahi demi Allah, anak yang bikin seneng orang tua, hormat, cinta, berbakti sama orang tuanya, pasti sukses. Pasti, bahkan suksesnya bukan cuma dunia dan akhirat. Anak yang berbakti, tempatnya surga, kata Nabi. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang berbakti. Amin ya Rabbal. Kembali kepada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu usap sapu tangan ke anaknya sehat. Berarti itu tabaruk sama tawasul. Kemudian saat sakit menjelang wafat, sahabat Anas itu wasiat. Salah satu wasiatnya disampaikan ke keluarganya. Beliau mengatakan, wahai keluargaku, istri dan putra-putraku, nanti jika saya sudah meninggal, setelah kalian mandikan saya, itu saya punya rambut Nabi Muhammad SAW. Beliau nyimpan rambut Nabi. Rambut Nabi disimpan. Beliau mengatakan kalau saya sudah dimandikan, sebelum dikafani, itu rambut Nabi taruh di bawah lidah saya. Jadi dimasukkan lidah, baru dikafani, kuburi. Wasiatnya rambut Nabi taruh di mana? Bawah lidah. Ini yang wasiat siapa? Sahabat Anas. Belajarnya sama siapa? Sama orang paling alim sedunia, orang paling soleh sedunia, orang paling mulia sedunia, pimpinnya seluruh orang alim dan seluruh orang soleh sedunia, Rasulullah Muhammad SAW. Ngajinya berapa tahun? 40 hari doang? Enggak. Ada yang daurah 40 hari doang, sudah merasa alim ya. Ngajinya sama Nabi, tinggal sama Nabi 10. Apa wasiatnya sebelum wafat? Dengerin wasiatnya sahabat Nabi yang mulia. Itu rambut Nabi masukkan, taruh di bawah lidah saya. Setelah itu kafani dan kuburkan. Salah satu anaknya protes, ya Abah, kenapa harus di bawah lidah? Taruh di bibir, taruh di mata, atau taruh di mana? Yang nggak harus. Kalau di bawah lidah berarti harus buka mulutnya. Sudah disiram air, beku semua kan, tubuhnya kaku kan. Dibuka bibirnya, dibuka giginya, diangkat lidahnya, dimasukkan rambutnya, berarti kayak repot. Anaknya protes, ya Abah, rubah wasiatnya, jangan di bawah lidah. Kami nggak tega buka mulut. Apa sudah lagi sedih, buka mulut. Kata sahabat la tahta lisani. Tidak, jangan dirubah, tetap taruh di bawah lidah. Ditanya alasannya apa? Apa jawabannya sahabat Anas, murid Nabi, orang yang banyak duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Setelah ditanya kenapa sih maksa naruhnya di bawah lidah itu rambut Nabi, dijawab oleh sahabat Anas. Apa jawabannya? Saya berharap karena ada rambut Nabi di bawah lisan saya, nanti saat saya masukkan liang kubur, datang 2 malaikat Munkar dan Nakir akan bawa pertanyaan kubur, soal kubur. Maka dengan barokah rambut Nabi yang ada di lisan saya, semua pertanyaan saya mudah menjawabnya, barokah rambutnya Nabi. Jadi sahabat ternyata dalam menghadapi semua hal Rasulullah jadi arahan. Tadi anak sakit langsung nyambung ke Rasulullah. Paham ya? Ini nanti di akhirat ketemu malaikat soal tawasul lagi kepada Rasulullah. Mereka tahu, sahabat Nabi itu tahu persis siapa Rasulullah karena hidup bareng, melihat keajaiban, melihat keindahan, imannya kuat karena melihat langsung Rasulullah SAW. Makanya mereka tahu kunci keselamatan dunia dan akhirat apapun ada pada Nabi Muhammad. Sehingga
mau menghadapin malaikat munkar nakir saja, tawasul rambut Nabi taruh biar bisa jawab semua pertanyaan beres. Padahal sahabat Anas, kalau kita lihat nggak usah pakai rambut Nabi, nggak usah tinggalnya sama Nabi. Pasti malaikatnya, oh ini Anas bin Malik, nggak usah ditanya, sudah langsung jaminannya kan si Nabi, jaminannya Rasul. Tapi mereka yakinnya begitu. Mereka itu sahabat Anas tahu, saya ini selamat barokah Nabi. Saya ini akan sukses dengan Nabi. Semua dinisbatkan ke Nabi dan berharap keselamatan dapat dari Allah melalui Nabi. Ada lagi sahabat Nabi yang aneh juga. Apa? Kalau mau perang, namanya sahabat panglima perang Islam siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu selalu kalau mimpin perang, jadi panglima perang, mimpin pasukan muslimin menghadapi orang-orang kafir, dalam peperangan selalu pulang menang. Kita lihat dalam sejarah, pasukan yang dipimpin sahabat Khalid bin Walid pasti menang. Entah menghadapi pasukan orang kafir dari negeri manapun, jika yang mimpin sahabat Khalid, pasti Allah kasih pertolongan dan menang. Walaupun kadang selalu nggak imbang jumlahnya, senjatanya nggak pernah imbang orang Islam itu perang, tapi menang terus. Saat sahabat Khalid mimpin pasukan muslimin, pasukannya langsung pede. Apa pede? Percaya diri. Oh Khalid yang mimpin, wow pasti menang kita. Nggak usah takut, Allah pasti tolong. Begitu Khalid yang mimpin, mereka sudah langsung hatinya besar. Karena yang sudah-sudah, setiap sahabat Khalid mimpin perang, pulang pasti diberi kemenangan sama Allah, dibantu pasukannya menang. Satu ketika dalam peperangan, sahabat Khalid di atas kudanya, biasanya pemimpin perang naik di atas kuda, maju, lari dulu di depan biasanya kalau pemimpin perang, bukan seperti perang zaman sekarang. Pemimpinnya dalam apartemen, lihat TV, pakainya maju, mundur. Pasukannya yang suruh maju dulu. Ini perang zaman modern, nggak seperti perang zaman Nabi. Perang zaman Nabi pemimpinnya di depan, paham ya? Terjun, naik kuda lari. Kemudian pasukan musuh tahu Khalid bin Walid ini kunci kemenangan pasukan Islam. Maka serang dulu, habisi dulu, panah dulu, hujan nih dengan panah, incer dulu itu pasukan pemimpinnya. Jika ternyata panah itu hampir semuanya mengarah ke sahabat Khalid. Pasukan dari ujung sana sehingga saat beliau maju sibuk mengelak serangan anak-anak panah yang memang terarah pada tubuhnya. Yang lagi nggak sempat maju, malah sibuk apa? Karena diserang tanah sini, sibuk untuk menghindari anak panah. Sampai ini yang dipakai sama Khalid, sahabat Khalid ini, imamah sama kopiah, saat kurak lepas, imamahnya jatuh di medan saat di atas kuda menghindari serangan anak panah tadi dengan tenangnya, dengan lincahnya menghindari. Tapi begitu imamahnya jatuh, panik, loncat dari kuda sampai merangkak di bawah pasukan yang lagi bertempur, cari imamah yang jatuh, seakan-akan imamah itu segalanya, lebih dari nyawanya Pak. Akhirnya ketemu, dipakai lagi, naik lagi. Saat lompat dari kudanya kan berarti nggak ada penunggangan, nggak ada Khalid, sahabat Khalidnya nggak ada. Itu pasukan di belakang bingung, lihat ada kudanya nggak ada orangnya. Oh kena panah. Pikirannya kenapa? Jatuh. Gimana ini? Tapi tiba-tiba naik lagi, muncul lagi, mimpin lagi. Sampai akhirnya perang usai, pasukan muslimin menang. Sahabat Khalid pulang dengan pasukan orang Islam. Sahabat yang lihat Sayyidina Khalid saat itu nggak ada, Khalid kamu tadi di atas kuda tiba-tiba hilang kemana? Terus naik lagi, kamu turun, ada apa? Saya ngambil imamah. Ngambil apa? Nanti saudara-saudara pasukan apa sahabatnya? Imamah lagi perang, sempet-sempetnya untuk ambil imamah. Biarkan saya kasih, nanti saya kasih peci, saya kasih imamah, mau minta berapa saya kasih. Tinggalkan itu imamah. Bukan imamah yang saya cari, tapi yang ada dalam imamah. Setelah terbukti ada apa dalam imamah? Kata sahabat yang tanya, kenapa ada apa imamahnya? Sayyidina Khalid,
dalam imamah saya ada beberapa helai rambut Rasulullah SAW. Setiap lilitannya saya masukkan rambut Nabi. Lilitannya saya masukkan rambut Nabi. Setelah itu saya sholat 2 rakaat dan minta sama Allah, ya Allah berkat rambut kekasihmu yang ada di kepala saya, maka turunkan pertolongan kepada kami dalam menghadapi musuh-musuhmu. Rambut Nabi dijadikan tawasul dan tabaruk dalam menghadapi musuh. Dan ternyata Allah kabulkan, menang terus. Pasukan muslimin jika dipimpin sahabat Khalid selalu menang, ditolong sama Allah. Ternyata rahasianya sahabat Khalid selalu membawa Rasulullah dalam semua hal, termasuk rambut itu masuk. Bayangkan, ajib. Semua yang punya hubungan sama Rasulullah berarti langsung mulia, langsung istimewa. Masukannya dapat pertolongan. Kuburannya langsung luas. Mungkin jangankan datang, yang datang justru malaikat rahmat. Kalau sahabat Anas apalagi ada rambut Nabi, sudah falas, nggak perlu ditanya, mungkin langsung aman surga. Orang-orang spesial ini tahu bagaimana meraih kemuliaan, kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, bahkan kemenangan dalam semua hal. Tahu kuncinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus tahu, kita ingin sukses, ikut Nabi Muhammad. Kita ingin mulia, hubungkan terus dengan Nabi Muhammad. Kita ingin selamat dunia dan akhirat, jangan lepaskan hati dan pikiran kita Nabi Muhammad SAW. Gaya hidup kita, style kita, ikutin gaya hidup Nabi Muhammad. Pasti mulia, pasti sehat, pasti istimewa. Orang-orang yang menghidupkan syariat dan sunnah Nabi dalam kehidupan dan keluarganya, pasti orang ini mulia. Jaminan. Bahkan kalau kita mengukur kemuliaan seseorang, kalau mengukur orang itu spesial atau bukan, kata para ulama, guru kami Habib Umar bin Habib mengatakan, mengukur kemuliaan seseorang adalah kekuatan irtibat dan itibanya orang tersebut dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan alimnya, karena iblis juga alim. Ukuran yang mulia itu alim, ilmu, iblis. Dulu ada salah satu umat hidup di zaman Nabi Musa, alim luar biasa. Pengajiannya zaman dulu yang hadir 12.000. Santrinya bisa jalan di atas air, bisa terbang-terbang. Bagaimana gurunya? Bal'an bin Ba'ura itu. Tapi akhirnya meninggalnya dalam keadaan sul khotimah, lepas agamanya, imannya lepas. Bukan alim yang jadi kemuliaan, tapi ternyata hubungan dengan orang mulia. Bal'an bin Ba'ura itu nggak senang sama Nabi Musa, sama Rasulullah nggak senang, merasa tersaingi, akhirnya celaka itu. Coba kalau iman cinta sama Musa, tambah mulia. Artinya kalau kita ingin mulia selamat dunia akhirat, kita harus selalu menghubungkan dengan Nabi. Ini di belakang kita ada orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi. Para pewaris Nabi, ulama, ustadz-ustadz kayak kita. Ini punya hubungan dengan Nabi karena mewarisi ilmunya Nabi. Di belakang kita ada juga dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, para habaib kita. Ini orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi. Kita dekati mereka, cintai mereka, hormati mereka, duduk bareng mereka, bantu mereka. Karena Allah, karena Rasulullah, cium tangan mereka. Kadang-kadang maaf, cium tangan kiai, ustadz, habaib itu bukan asal cium tangan. Kalau tadi saya masuk di sini, masya Allah, ibu-ibunya anak kecil sudah dikenalkan suruh cium tangan. Cium tangan ini berarti kampung ini kampung makmur, masya Allah. Tanda bahwa mereka itu tahu bagaimana mendapatkan keberkahan. Jadi kiai masuk, salaman, salaman. Anak kecilnya digendong, suruh doain. Ini berarti kampung ini spesial, berkah insya Allah. Amin, Allahumma. Ada yang sama sekali, ada kiai lewat, habib lewat, orang soleh lewat, jangankan emaknya nyuruh bangun salaman, malah dilihatin, nggak ngerti apa-apa. Ada kampung yang begitu, ada kampung yang anak kecilnya begitu, tadi masya Allah merinding saya. Ini anak kecil cium tangannya, ini tarbiyah Islamiyah hidup di sini berarti. Ajaran Nabi hidup, karena begitulah ajaran Nabi. Sahabat Nabi itu jangankan tangan Nabi, air wudhu bekas Nabi rebutan. Air wudhu bekas Nabi rebutan mereka. Tangan Nabi itu jadi kebanggaan kalau bisa cium tangan Rasulullah. Rambut Nabi saat dicukur, Nabi waktu Hajjatul Wada, tahallul, rambutnya Nabi cukur, itu tangan sahabat berebut ingin semuanya dapat rambut Nabi Muhammad SAW.
Sampai akhirnya kata Nabi, jangan berebut, bagi-bagi, disimpan. Kenapa begitu? Karena nyambungkan dengan orang-orang yang mulia, kemuliaan. Nyambungkan dengan orang spesial, jadi spesial. Anak kita kalau biasa dekat dengan ulama, habaib, orang mulia, orang soleh, insya Allah apapun yang terjadi, mereka akan dapat khusus sir dan barokah. Orang-orang soleh akan jadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup, 5 menit lagi. Masih berapa? 5 menit. Lanjut. Ini penting. Ajaran ini hampir punah di beberapa tempat. Kalau dulu zaman kita kecil, kue, makanan, air yang bekasnya kiai, ulama, habaib itu gak ada yang dibuat. Bahkan saya itu ingat, saya masih SD tahun 70 berapa, 80-an lah SD, masih SD. Itu saya punya mbah kakek Jikan. Itu kalau hadir hall Solo, hall di Tegal, hall Pekalongan, kue dari Soebul Hall ada dibagiin, kalau sarapan dibagiin kayak kue kamir gitu atau kakak. Itu nggak dihabisin, masukin plastik, bawa pulang. Nanti cucunya disuapin, gini barokahnya. Nasi bekas makannya habaib, orang-orang soleh, kiai-kiai sepuh dulu, ulama dulu. Itu saya masih muda tentunya, dulu belum jadi ya punya cucu tapi masih muda. Itu datang ngambil plastik, diambil itu nasi, bawa pulang. Malam nisfu Sa'ban ada doa nisfu Sa'ban di Tegal, itu dibawa pulang. Saya sudah tidur karena pulangnya malam jam 11, setengah 11. Dibangunin susunya, sampai duduk, disuapin itu nasi. Ini barokah nisfu Sa'ban, barokah doanya orang-orang soleh, tangannya orang soleh megangin makan. Kita dulu marah-marah, nggak mau kan, ngantuk suruh makan nasi. Tapi dipaksain biar masuk berkah, dan subhanallah mungkin barokah doanya orang soleh. Dan bekas tadi saya dapat kemuliaan, bisa mondok, bisa ke Yaman, bisa, masya Allah, alhamdulillah. Itu karena dulu sahabat Nabi juga begitu. Tadi saya cerita dari awal, begitu lahir tidak ada yang masuk mulut anak bayi tadi, orok tadi, kecuali air liur Nabi. Kalau kurma dikunyah, dihaluskan pakai mulut Nabi, masuk. Disitulah muncul kebaikan-kebaikan. Kalau sekarang enggak, habis mulutan, habis acara hall itu nasi punya habib, punya kiai, punya ustaz, enggak habis. Kresek hitam nanti buang, kasihkan ayam yang berkah, ayamnya kambing ayam berkah, anaknya nggak kenal habib, nggak kenal kiai, nggak kenal ulama, malah masya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak kita dijaga sama Allah, diikatkan dengan para salihin, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan orang-orang mulia, sehingga anak kita tumbuh jadi generasi yang soleh dan solehah, insya Allah. Amin ya rabbal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, mohon doa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.